Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulumatil jahli wad dayajir. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatukum alayya mahaqatun. Wa qala aidan inna awlan nasi bi yawmal qiyamah aktharuhum alayya salatan aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban kathiran barakan wasi'an min ghairi ta'ab wa la masyaqqah wa la dhir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu wa hdi qalbi bi haqqin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil hadratal mukarramin zumratal asatidatil karama ma'al ulama'il a'izza. Para guru, para kiai, para asatidah, tokoh-tokoh masyarakat. Saya lihat contekan sebentar. Yang saya muliakan, yang saya hormati, dan sama-sama kita muliakan orang tua kita, Ketua DKM Bapak Kiai Haji Udin, Bapak Kiai Momon, Bapak Haji Yana, Bapak Som'i, Bapak RW. Pak RW ada Pak? Oh Masya Allah, RW-nya jadi MC, RW-nya masuk surga, RW-nya masuk. Kalau RW-nya masuk surga, warganya masuk surga nggak? Kalau nggak masuk surga jangan dipilih Pak ya. Kalau RW-nya udah masuk surga, ya rakyatnya ikut masuk surga insya. Bapak RT-nya aja namanya cakep nih, Bapak Solihin, Masya Allah. Mana Pak RT? Mana Pak RT? Masya Allah, ajib ya. Dan juga sama-sama kita muliakan orang tua kita bersama Bapak Haji Kusnandar beserta dengan keluarga. Mudah-mudahan beliau senantiasa dalam limpahan rahmat dan berkah Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bu, bahasa Indonesia bisa kan Bu? Alhamdulillah. Tadi saya dibilangin sama MC sama Bang Kos, Ustadz kalau bisa pakai bahasa Sunda. Nah loh, bisanya cuman kumaha kabarna damang gitu doang udah. Kalau mau Sunda udah, habis itu udah sadaqallahul azim, selesai. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita bersyukur kehadiran Allah. Malam ini Allah izinkan kita untuk dapat bersolawat sebanyak-banyaknya solawat. Alhamdulillah. Tanpa ada undangan hadir majelis maulid, mungkin ini malam kita bisa jadi ngegibah. Apa ngegibah? Ngomong-ngomong yang sifatnya nambahin dosa, ngomongin aib. Atau kita bicara nggak ngomongin aib orang, tapi kita ngomong sesuatu yang nggak ada manfaat. Tapi lewat undangan ini malam hadir di majelis maulid, kita jadi baca sholawat dari tadi. Malah lagunya Masya Allah tuh. Saya suruh ngulangin nggak bisa tadi tuh. Belum, kudu belajar. Ntar besok pagi saya mau belajar. Biar pulang dari sini saya dapat satu lagu gitu. Ya nak, gimana tuh? Ntar belajar dah ya. Kata Nabi, Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah. Orang yang paling utama nanti di yaumul kiamat itu siapa? Orang yang bisa dekat sama Nabi itu siapa? Apakah sudah hanya sekedar batasannya para sahabat saja? Enggak. Apakah kita mungkin untuk bisa bersama Nabi? Mungkin.
asal syaratnya aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak baca sholawat kepadaku tiap hari, baca sholawat 1000 kali, besok 1000, tahun besok 2000, Allah, dia bakal dikenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, ini malam kita diberikan dua. Satu, kita diberikan kemampuan. Dua, kita diberikan kemauan. Sebab ada orang dia punya kemampuan tapi nggak ada kemauan. Ada nggak orang gitu? Badannya sehat, suruh push up kuat, suruh lari kuat, tapi ke masjid nggak sampai-sampai. Ada nggak gitu? Hayya 'alas shalah, nggak sampai ke masjid, nggak. Kayaknya kakinya berat banget. Allah, kenapa begitu? Dia punya kemampuan tapi nggak ada kemauan. Orang yang model kayak begini kesian, doain dia biar dapat hidayah. Sebab apa? Sebab hidayah ini mutlak milik Allah. Manusia nggak bisa berikan hidayah kepada siapapun, hatta itu Rasulullah. Quran bilang, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, Nabi nggak bisa. La tahdi, tidak dapat engkau memberikan hidayah, man ahbabta, sekalipun kepada orang yang engkau cinta. Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu yang lain dah, termasuk Abu Janda kalau ada, itu nggak bisa dikasih hidayah. Hatta Rasulullah ada di zaman itu. Kenapa? Walakinnallaha yahdi man yasha. Sebab hidayah itu milik Allah, hak prerogatif Allah, dan bakal Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Makanya kalau udah bisa sholat, ucapin alhamdulillah. Terus jangan menjadi orang yang gampang ngatain orang. Lu nggak sholat ya, dasar neraka, jangan. Mestinya kalau kita udah sholat, udah bisa melangkah ke masjid, hati kita tambah tawadhu. Coba deh Bu, Pak, pernah nggak mikir begini? Ketika kita dipanggil sama adzan tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawaban kita apa? Muadzin takbir, kita takbir, betul nggak? Muadzin syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, kita syahadat juga, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muadzin syahadat Nabi, kita syahadat Nabi. Tapi giliran hayya 'alas shalah, jawaban kita apa? Atuh, kenapa nggak jawab juga hayya 'alas shalah? Lah, takbir pertama jawab takbir, syahadat kedua syahadat. Begitu hayya 'alas shalah, jawaban kita kenapa nggak jamak, nggak sama? Jawaban kita apa? Jawabannya la haula. Mikir nggak kita tuh? Sampai nggak kita kepikiran ke situ selama ini? Halo? Masih hidup ini? Masya Allah, lah diam semua ditanya. Saya ngomongnya kecepatan nggak Bu? Nggak ya? Kenapa begitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita nggak jawab dengan jawaban yang sama? Kenapa? Kita diajarkan, diperintah oleh Rasul untuk ucapkan la haula wala quwata, bahwa sejatinya kita disadarkan sama Allah, kita tuh siapa? Kita tuh nggak punya daya, nggak punya kekuatan untuk sholat kecuali Allah berikan hidayah kepada kita. Maka kalau sampai kita bisa takbir Allahu Akbar, bersyukur, alhamdulillah,
Kok ada saudara belum sholat, bawa dalam sujud, ya Allah, si entong belum sholat begini hari, ya Allah, mudah-mudahan kau berikan hidayah. Pernah nggak ngedoain tetangga yang belum sholat? Pernah nggak? Boro-boro Ustaz, biarin dia mau ngapain kek. Tuh kan masalah kita di situ. Pelit ngedoain saudara. Betul nggak? Untung ibu sama bapak nggak jadi nabi. Kalau jadi nabi kayak begitu, udah kagak ada umatnya udah. Nabi nggak gitu Nabi. Nanti malam kita mau cerita tentang Nabi nih. Ini baru muqaddimah, udah mau subuh tapi ini. Tuh, ada 3 golongan. Yang pertama orang yang punya kemampuan tapi nggak punya kemauan. Ada lagi yang kedua, punya kemauan tapi nggak punya kemampuan. Kemauannya ada. Kesian kalau kayak gini. Orang yang terbaring sakit di rumah sakit tuh, atau di rumah tuh, begitu dengar adzan tuh, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, tuh hatinya nangis tuh. Ya Allah, ingin rasanya hamba melangkahkan kaki untuk bersujud di masjid itu, ya Allah. Tapi apa daya, ya Allah, kaki hamba udah nggak bisa jalan, tangan hamba udah nggak bisa bergerak, kena stroke. Kenapa? Stroke. Tahu stroke nggak? Apa stroke? Stroke itu penyakit banyaknya stroke, Bu. Tahu truk nggak? Truk itu truk artinya. Bahasa Inggrisnya mobil apa? Car. Oh, truk aja, cepet banget. Bahasa Inggrisnya mobil, car. Bahasa Inggrisnya bus. Bahasa Inggrisnya truk. Jadi penyakit stroke, penyakit satu truk. Pantesan berat banget. Enggak, ini mau bercanda ya. Tapi kalau udah kayak begitu, ya Allah, kasihan dia. Kasihan. Makanya kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan kita yang ketiga, punya kemampuan, punya Alhamdulillah. Sebab nih duduk hadir begini nih Pak, Masya Allah Pak. Anda mau hadir ke majelis maulid, majelis ilmu, itu syaitonnya banyak banget ngodain, betul nggak Bu? Mau berangkat, kaki kesemutan, encok pegelinu, mata kunang-kunang, Masya Allah. Kapan? Waktu mau ngaji, betul nggak tuh? Sebab iblis pernah ngomong, inni aghwi bani Adam, haitsu arwahihim fi ajsamihim. Aku akan benar-benar menggoda anak keturunannya Adam. Ini yang hadir keturunan siapa nih? Halo? Ada keturunan Ifrit, ada nggak? Semua rata-rata keturunan Adam ya. Aku akan benar-benar menggoda anak keturunannya Adam. Jadi ini semua kita kudu dengar. Dan itu pakai nun taukid. Ini sesungguhnya aku. Nggak main-main. Jadi iblis itu godain manusia buat melenceng itu nggak main-main, nggak iseng-iseng. Kan ada laki-laki yang model iseng godain perempuan tuh. Cewek lagi lewat digituin, begitu nengok, apa? Enggak, cuma iseng doang. Ini namanya iseng, nggak godain. Tapi ada yang sengaja godain, udah niat banget, nawa itu godain. Berangkat di rumah nawa itu godain, tapi jangan pakai lillahi ta'ala. Oh setan kok, pakai lillahi ta'ala. Begitu nih perempuan lewat, diganggu, digoda, dianu. Iblis tuh kira-kira begitu, kira-kira begitu iblis. Mau berangkat dibikin susah kita, mikirin anu. Begitu sampai di majelisnya masih kosong, setan godain lagi. Apa kata setan? Tuh kan kecepatan sih datangnya, orang dibilang ntar-ntaran aja nggak apa-apa. Tuh kata setan tuh, betul. Ada lagi ntar begitu duduk nggak dapat senderan, setan godain lagi. Makanya lu aturan di zona biar bisa nyender tuh. Begitu udah ngaji, ini kayak begini duduk ngaji ini masih digodain setan nggak? Masih nggak kira-kira? Mata ditiup, ngaji baru 10 menit nguapin 17 kali. Ya ilaha illallah. Ada nggak orang kayak gitu? Kaki kesemutan ditekuk salah, selonjorin salah. Ada nggak kayak gitu? Tapi giliran nonton TV, la ilaha illallah. Apalagi sekarang zaman drakor. Apa drakor? Di sini ada drakor nggak? Nggak ada penyakit drakor ya? Drama Korea. Ada lagi drama TikTok, yang main TikTok tuh. La ilaha illallah. Ada ibu-ibu mati, ternyata TikTok di dalam lemari. Masya Allah, kehabisan napas dia. Allahu Akbar.
Giliran nonton TV, Masya Allah, istiqomah, tumaninah banget. Kata presenter, para pemirsa jangan kemana-mana, saksikan setelah yang lewat berikut ini. Nggak kemana-mana, dia duduk aja tuh. Allahu Akbar. Giliran waktunya ngaji, setan godain terus, dibisikin nah sama setan tuh, yuwas wisufi minal jin. Kerjaan setan tuh bisik-bisikin manusia, bisa memperalat jin dan juga manusia. Kira-kira sampai jam berapa Ustaz nih ya? Jangan-jangan sampai subuh lagi. Itu kata setan tuh. Oh kalau begitu mah kagak asik, kemudian gue pulang duluan. Tuh. Ini setan tuh. Tapi giliran wayahnya senang-senang. Coba deh, orang main bola tuh Pak, yang pada cinta sama bola tuh, bola mania tuh. Bola main jam 1, jam 2 ditungguin betul. Begitu tim kesayangannya hampir kalah, 45 menit kali 2, tim kesayangannya kalah, berdoa, ya Allah mudah-mudahan diperpanjang waktunya. Masya Allah, sampai lewat berdoa dia supaya apa? Acara bola lama. Giliran maulid, ya Allah mudah-mudahan cepet kayak ilah setan tuh. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, amin Allahumma. Baik, kita cerita maulid deh. Bapak Ibu adik-adik sekalian, perlu untuk kita betul-betul mengenal Rasulullah itu kayak gimana. Jadi tadi kitab Jaulami ya, ini kitab maulid itu ada beberapa karangan para ulama-ulama yang Masya Allah arif billah, yang begitu kenal sama Allah. Tadi ada dibaca, ada tahriri suturi Ahmad al-Hadi Muhammad sahibal wajahil muniri. Aku memuji tentang seorang nabi yang bernama Muhammad, yang dia memiliki wajah yang wajahnya bercahaya. Wajahnya nabi itu bercahaya. Jadi gini Bu, ada cerita gini. Suatu hari istri Rasulullah namanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu lagi jahit. Di saat beliau lagi jahit, jarumnya jatuh. Rumah Nabi lantainya itu tanah. Lantainya apa? Tanah di sini juga nggak sama kayak tanah di sono. Kira-kira kebayang nggak tuh, ibu nyari jarum jatuhnya di tanah padang pasir. Kira-kira nyari jarum susah apa mudah Bu? Susah. Ini Sayyidatuna Aisyah nyari itu jarum setengah mati, nggak dapat. Tahu-tahu Nabi pulang dari masjid, masuk ke kamar, ngelihat istrinya susah, nggak pakai nanya, Nabi langsung ikut serta mencari sesuatu yang dicari oleh istrinya. Itu Nabi itu, Masya Allah, romantis banget Nabi itu. Belum lagi istrinya bilang, kalau kita nih misalnya gini, Bang, cariin apa Bang? Dari tadi mamah nyari apa? Jarum nggak dapat. Kira-kira kalau ibu nyari jarum susah, minta tolong sama suami yang bantuin nggak Bu? Mudah, Pak, Masya Allah Pak. Tapi ntar habis maulid bantuin insya Allah Bu. Amin Allahumma. Ini Nabi pulang dari masjid mendapatkan istrinya lagi nyari jarum yang jatuh. Nabi belum dimintain tolong, langsung duduk ikut mencari. Ya, orang sekarang istrinya minta tolong Pak, tolong Pak, cariin Pak jarum susah amat nyari. Ya, cari sendiri. Galakan dia malah. Tuh, betul tuh. Coba tandain tuh, lakinya yang mana coba tuh. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, begitu Rasul masuk kamar, kemudian mencari sesuatu itu beda sama Aisyah mencari. Nabi nyari langsung dapat. Begitu dapat itu jarum, ditaruh di tangan dan beliau menyapa, ya Humaira, wahai istriku, hadhihi ma'khudh, inikah yang mau kau ambil? Begitu Aisyah ngelihat tangan Nabi ada jarumnya, tapi sebelum sampai ke tangan melihat wajahnya Nabi. Begitu melihat wajahnya Nabi, Aisyah kayak lupa sama jarum. Langsung dia berkata, ma as'ad wajhaka ya Rasulullah. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Biasain kalau dengar Nabi disebut baca sholat, saya ulangin, ma as'ad wajhaka ya Rasulullah.
Apa tuh maknanya? Alangkah indah, betapa nampak jelas wajahmu itu menyenangkan dilihat ya Rasulullah. Maksudnya apa? Ini Aisyah lagi susah payah nyari jarum nggak dapat. Dalam kesulitan yang seperti itu kemudian datang Rasul ngambil jarum, dan ketika memberikan jarum kepada Aisyah, wajahnya Nabi kelihatan jelas di depan wajahnya Sayyidatuna Aisyah. Dari sini kemudian Imam Barzanji bikin syair. Mar'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarad wirduna yauman nusyuri. Itu Nabi itu. Apa maknanya? Siapa yang melihat wajahnya Nabi, hati susah akan bahagia. Itu wajah Nabi itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi itu belum lagi bicara, wajahnya aja itu orang susah ngelihat Nabi seneng. Lain ame muka kita. Coba Pak, tetangga lagi susah kehilangan cincin, Bapak lewat depan muka dia bolak-balik, kira-kira susahnya nambah apa hilang Pak? Susahnya nambah apa hilang? Allah, kenapa? Karena wajah Nabi tadi itu bercahaya. Jadi Nabi itu kalau lampu mati itu wajah tampannya Nabi tetap kelihatan. Nah kalau kita nih segini-gini ganteng-gantengnya, coba lampu matiin. Apa bahasa Sundanya gelap? Apa? Poek. Coba lampu mati, poek. Bareng-bareng. Coba lampu mati, tuh kan? Poek udah. Pakai kopiah yang ganteng, poek. Yang cantik-cantik mati lampu, poek. Semuanya, poek udah. Nggak ada yang nggak, poek. Pokoknya semuanya poek lah. Ini wajah kita. Ada yang penasaran, coba aja Ustaz matiin. Masya Allah, jangan terpoek beneran. Jangan-jangan ada Nabi Ustaz di sini? Nggak ada. Nabi udah habis, udah penutupan. Jangan percaya kalau nanti di akhir zaman ada orang ngaku Nabi, walaupun dia bisa jalan di atas air. Jelas tuh, jelas. Sebab ini akhir zaman. Masya Allah, Nabi palsu banyak banget di Indonesia. Cirebon ada tuh. Cirebon dekat kan dari sini. Ingat gak tuh? Ada di Cirebon orang ngaku Nabi, namanya Tugimin lagi. La ilaha illallah. Yang saya pikirin bukan dia ngaku Nabi, mungkin stres. Tapi yang saya pikirin kenapa kok pengikutnya ada gitu loh. Berarti kan akidah bener-bener dangkal. Sekarang kita nggak usah ngomongin sejarah dah. Dari dasar awalnya kalau di sholawatan gak enak. Kita biasa sholawatan enak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Coba ganti Tugimin. Sallallahu ala Tugimin, sallallahu ala Tugimin, sallallahu ala Tugimin, sallallahu ala. Ya ilaha illallah, nggak enak bener. Itu bayi yang sunatullahnya keluar nangis bisa ketawa. Tapi kenapa kok ada? Dan yang saya bingung kenapa pengikutnya juga banyak. Ada Mirza Ghulam Ahmad, ada Ahmad Musodek keluar dari Gunung Gede itu Bogor tuh, keluar menobatkan dirinya jadi nabi. Atlet bulu tangkis jadi nabi, ditangkap sama polisi lagi minum Pocari Sweat, nabi kehilangan ion. Masya Allah, nabi kehilangan ion. Hebat polisi kita. Polisi kita tuh bukan bisa nangkap polisi, nabi ditangkap. Belum lagi ada yang ngaku malaikat tuh, Lia Eden, ya nggak tanggung-tanggung
malaikat yang diaku panglima lagi, malaikat ditangkap juga sama polisi malaikat. Untung ngakunya malaikat, coba kalau ngakunya malaikat Israel, bakal tagar berita keluar, sehubungan Israel ditangkap polisi maka kematian ditunda sesaat. Masya, nggak ada yang mati orang. Allahu Akbar. Nah, balik lagi, hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi dalam satu riwayat Ibnu Abbas, beliau pernah bercerita gini, suatu malam Ibnu Abbas nih terbangun dari tidur. Kalau bahasa Betawi mah namanya ngendusin. Kalau bahasa sini apa? Bangun tiba-tiba nggak ada sebab, tapi habis itu nggak bisa tidur lagi. Apa namanya itu? Ngelilir. Ngelilir. Berarti sama kayak Jawa ya. Ngelilir. Intinya Ibnu Abbas dia terbangun waktu itu, dan beliau bangun itu di saat malam itu sedang bulan purnama bercahaya. Beliau ngeliatin bulan, indah banget. Bulan itu bercahaya, bahasa Arabnya cahaya apa? Nur. Tapi bahasa Arabnya cahaya ada dua, ada diaun, ada namanya nur. Nah itu kitab maulid tadi yang dibaca namanya Diaul Lami. Diaun itu cahaya tapi yang menyilaukan mata, yang membuat mata itu nggak kuat berlama-lama. Tapi kalau nur itu cahaya yang kita natap berapa jam juga kuat. Bedanya nur sama dia di Quran ada tuh. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bercahaya, dan dialah Allah yang telah menjadikan bulan bercahaya. Jadi sama-sama cahaya. Cuman kalau matahari diaun, cahayanya nggak kuat dipandang lama. Ada nggak orang lihat matahari jam 12 siang itu? Oh indahnya. Ada gitu? Ada nggak lihat matahari begitu? Stres biasanya kalau gitu. Tapi kalau bulan kuat lama. Makanya gara-gara bulan banyak orang bikin lagu. Rembulan di malam hari. Tuh ya kan? Lagu judul lagi. Kalau bulan, tuh kan ngomong kan? Jadi nama lagu. Nah balik lagi, jadi kalau Nabi itu bukan diaun, Nabi itu nur fauqon nur, cahaya di atas cahaya. Jadi kalau ada orang lihat bulan indah, ini Ibnu Abbas tuh malam itu ngelihat cahaya bulan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Sesungguhnya dalam pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Tafakkur. Ibnu Abbas lagi tafakkur ngeliatin bulan indah, memuji Allah. Yang dipuji bukan bulan tapi Allah yang menciptakan di saat lagi asik ngeliatin bulan, wajah kan ke atas tuh. Lama-lama ndangak capek. Ndangak itu apa ndangak? Apa? Nenggak. Oh nenggak. Kalau tempat saya nenggak mau minum. Oh jadi nenggak ya. Udah saya nurut lah. Ente bohong juga saya percaya dah. Nenggak. Lama-lama capek nenggak. Karena capek akhirnya turun. Apa bahasa Sunda turun? Apa? Tukul. Tungkul. Masya Allah, ini alhamdulillah nih banyak ngaji saya di sini nih. Ngaji peok tadi, poek. Ngaji poek, ngaji tungkul, ngaji apa lagi? Alhamdulillah ini. Haji makasih ya, ini jadi dapat ilmu nih, ya. Sering-sering gitu ya. Gara-gara habis tungkul, gara-gara nangak tungkul bawah. Begitu tungkul poek lagi. Begitu tungkul, di depan rumah itu ada seseorang yang wajahnya bercahaya juga. Akhirnya Ibnu Abbas ngeliatin tuh wajah orang itu tuh. Ya Allah indah benar. Habis itu lihat lagi ke atas, ngeliat bulan purnama, ngeliat lagi. Lihat lagi ke bawah, mencoba untuk membandingkan mana cahaya yang lebih enak dipandang. Atas, bawah,
bawah, atas, dangak, tungkul, tungkul, dangak. Akhirnya Ibnu Abbas mengeluarkan statement, wallahi ma ra'aitu mambaran a'jabu min wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak Bu, cerita-cerita tentang Nabi ini anak-anak kita harus tahu. Jadi anak-anak kita ini jangan dia nanti mengidolakan Spiderman, Power Rangers, apalagi Hulk. Padahal Nabi itu kalau ntar saya cerita tentang perang Uhud tuh, Masya Allah, apalagi ketika Madinah diserang malam-malam, Nabi sendiri natakin ada 100 kafir Quraisy mau ngelawan, semua takut nyari Nabi nggak dapet. Nggak tahu Nabi menyelesaikan masalah itu sendirian. Nabi itu kekuatannya satu orang udah kayak 100 Pak. Makanya jangan ngomongin Hulk sekarang, ngomongin Nabi aja. Tapi bapak-bapaknya juga kudu tahu tentang sejarah Nabi, biar anaknya nanti kenal sama Rasulullah. Nah ini Ibnu Abbas bilang apa? Lihat atas bawah, lihat. Akhirnya Ibnu Abbas bilang apa? Demi Allah, aku tidak pernah melihat satu pemandangan yang wajahnya lebih enak dipandang. Bahkan bulan purnama yang orang bilang enak masih kalah sama indah wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wa sallam. Tuh, ntar yang kayak gitu tuh masuk surga cepet tuh, amin. Alhamdulillah. Karena gara-gara gitu jadi selawatan. Ntar kalau bisa nasi gorengnya banyakin tuh. Kasih hadiah. Baik, lanjut apa enggak Bu? Hah? Udah mau subuh ini. Baik. Terus habis itu Aisyah ketika bicara, betapa indah wajahmu ya Rasulullah. Orang betapa senang melihat wajahnya Nabi. Sebab Nabi itu apa? Akhlaknya luar biasa. Nabi itu Bu, inna dhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yatmut wa la yujawib arfa'uhu ila ashrafil maratib fi rakbatin la tanbaghi qablahu wa la ba'dahu lirakib. Bukan Allah, sallu alaih gitu. Karena lagi kisah Nabi yang dibaca nih. Nabi itu kalau disakiti beliau langsung memaafkan, wala yu'aqib, dan tidak punya niat untuk membalas dendam. Masya Allah, itu Nabi kita tuh. Nabi itu Pak, disakitin langsung memaafin, yang nyakitin belum minta maaf udah dimaafin dulu sama Nabi. Masya Allah, sallu ala Muhammad. Nyari orang kayak begini susah sekarang Pak. Yang ada orang udah minta maaf masih gak dimaafin. Kalau nabinya disakitin kayak apa nyakitinnya, bayangkan yang namanya Bukit Taif, hadir para pemuda-pemuda Quraisy, pemuda-pemuda kafir, mereka kumpul untuk menimpuk. Akhirnya apa? Rasulullah ditimpukin pakai batu, berdarah-darah tumitnya. Dan Nabi itu Masya Allah, Nabi itu rahmatnya itu lebih luas daripada marahnya. Kayak Allah ngikutin. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina. Masya Allah, Rasulullah tuh kayak begitu banget. Dalam riwayat, andaikan darah Nabi dikucurkan, dilukai Nabi terus darahnya keluar, cukup sudah menjadi alasan untuk Allah murka di kampung itu, ditenggelamin tuh kampung, cukup boleh. Maka ketika Nabi dilempari batu berdarah-darah, Nabi khawatir Taif nanti dihukum sama Allah, imamahnya dicopot buat ngelap darahnya biar darah itu nggak tumpah ke tanah. Maka lihat Nabi itu, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun qad da'a biha wa inni khaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Sesungguhnya tiap-tiap nabi itu memiliki doa-doanya mustajab, dan di antara doa-doa mustajab ada satu doa yang sangat mustajab, yang apabila Nabi angkat tangan, maka apa yang diminta bahkan belum diucap akan dikabul sama Allah. Setiap nabi itu punya kayak gituan. Berapa jumlah nabi? Berapa jumlah nabi? Ini nabinya sama apa beda-beda ya? Berapa jumlah nabi?
Selawe 100. Oke, dagang nih. Berapa jumlah nabi? Iya, jumlah nabi 124.000. Untung ngaji nih malam, alhamdulillah. Nah kalau nggak ngaji, ilmu ini nggak tahu, ngakunya Islam. Tuh nabi. Kalau rasul berapa rasul? Berapa rasul? Iya, 313 tuh, cakep tuh, 313. Nah yang wajib dihafal ada 25. Wajib ya. Bapak udah hafal belum, Pak? Wajib, Pak. Adamun Idrisun Nuhun Huduma Salih wa Ibrahimun kullun muttaba Lutun wa Ismailun Ishakun kada Ya'qubun Yusufun wa Ayyubu ihtada Syu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawuda Sulaimanu taba Ilyasun Yunusun Zakaria Yahya Isa wa Toha. Toha itu Nabi Muhammad. Isa wa Toha khatimun, penutup. Daghaya, jangan kau ragu. Wajib hafal. Itu ada di kitab apa? Aqidatul Awam. Alhamdulillah. Di sini dikaji nggak Aqidatul Awam? Ngaji ya Aqidatul Awam ya. Anak-anak muda jangan sampai lepas. Kan saya dengar tadi ada pucil apa? Salah lagi, kirain pucil. Porcil. Forum Silaturahmi Orang Kuningan, itu artinya ya enggak? Forum Silaturahmi Orang Kuningan. Habis panjangannya bahasa Sunda, puyang lagi saya. Nah, balik lagi. Nabi begitu ditimpukin batu berdarah-darah tuh. Lihat. Beliau jatuh bangkit sampai kemudian sampai di kebun kurma. Udah lewat itu Taif, perbatasan udah lewat, datang malaikat penjaga gunung Taif. Aqtibuha ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kuangkat ini gunung, kuangkat ini bukit Taif, kutumbuhkan kepada mereka, hancur dan luluh lantah mereka. Kata Nabi, jangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Malah berdoa, ya Allah berikan hidayah kepada kaum itu karena mereka nggak tahu kalau saya ini adalah penyelamat dia nanti. Insyaallah. Bahkan Nabi begitu berdarah-darah, beliau duduk di bawah pohon kurma di bukit di kebun itu, doa beliau apa? Rabbi inni ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati ila man takulini fala takun ghadaba alayya fala ubali. Nabi andaikan beliau berdoa menyebut nama Allah, ya Allah, kenapa kau biarkan nabimu diinjak-injak? Ya Allah, kenapa kau biarkan kehormatan nabimu diinjak-injak? Allah mampu meruntuhkan langit dan menghancurkan penduduk Taif seketika itu juga. Tapi Nabi enggak. Nabi apa? Nabi justru mengadu, Rabbi inni ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu akan lemahnya fisikku dalam berdakwah. Ila man takiruni fala takun ghadaba ala ubadi. Kau hendak kirim saya kemana? Saya enggak ada masalah. Kepada musuh-musuhmu, mereka mencabik-cabik aku, tak ada masalah. Ilam takun ghadaba alayya fala ubali. Asalkan engkau tidak marah kepadaku ya Allah, aku enggak peduli. Mereka menghujaniku dengan batu, mereka melempari kotoran unta kepadaku, mereka menjegal aku, maka mereka kotoran-kotoran kepadaku. Fala ubali, aku tidak peduli ya Allah, asalkan engkau ridha dan engkau tidak marah kepadaku. Masya Allah. Ini adalah puncak ketakwaan. Tak lagi peduli sama manusia dalam artian apa penilaian mereka, tapi khusus dia hanya ingin mencari penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, balik lagi, yang 124.000 nabi tadi, yang 313 rasul, 313 itu dinisbatkan jumlah muslimin ketika ikut dalam perang Badar. 124.000 itu dinisbatkan ketika Fathul Makkah. Begitu kata ulama-ulama kayak gitu. Dan Nabi, kata Rasul, semua nabi kesempatan doa mustajab itu udah dibaca semua. Nabi Musa ketika dikejar-kejar Fir'aun, tak ada lagi tempat untuk lari daripada kejaran Fir'aun, Nabi Musa angkat tangan,
maka Allah kabulkan doanya, laut terbelah. Nabi Musa dan pengikutnya jalan. Nabi Nuh ketika diinjak-injak kehormatannya, ketika dalam titik sudah tak bisa lagi berbuat apa-apa sebagai insan basyariah, manusia biasa, Nabi Nuh berangkat. Wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Dan berdoalah Nabi Nuh kepada Allah Tuhan, ya Rabbi, wahai Allah Tuhanku, la tadhar, jangan kau biarkan lagi 'alal kafirina dayyara, 'alal ardi, di atas bumi ini, minal kafirin, orang-orang kafir hidup. Habisin, habis beneran. Yang nyisa cuman orang-orang mukmin. Di mana? Di atas kapal Nabi Nuh. Yang nggak ikut hancur binasa. Maka di zaman itu semuanya beriman. Iblis datang lagi, godain lagi musuh kita, nyatanya dia. Maka kalau mau cari musuh nggak usah cari deh. Musuh kita udah ada satu lagi, sama-sama. Musuhnya siapa? Siapa musuh kita? Iblisnya jangan ke bapak dong. Iblis begitu. Siapa musuhnya? Iblis gitu. Siapa musuh satu? Iblis. Masya Allah. Nggak bercanda. Jadi ulama ya. Jadi ulama. Amin Allahumma. Ya saudara, balik lagi ke Nabi. Ketika ini lagi cerita Aisyah lagi jatuhin jarum jatuh. Terus Aisyah terpukau sama wajahnya Nabi. Jadi ini kalau kitab Maulid itu kalau kita baca kisahnya, Masya Allah, isinya cuman kita mahabbah sama Nabi. Jadi kalau pas Maulid, usahakan cari mubalik yang ngupas Maulid. Jangan nih, Allah, kadang-kadang kita sedih juga. Acara Maulid ngomongin jorok, maksudnya kata-katanya atau kalimat apapun. Ini kita lagi nggak ngomongin Habib Riziknya. Yang diucapkan ada kalanya betul. Tapi maksud saya kadang-kadang orang ngomongin dunia, ngomongin politik, udah ngomongin Nabi aja. Ngomongin Nabi itu Masya Allah indah akhlak beliau tuh, kalau diketahui sama kita ini, kita bakal bener-bener bisa nangis tuh. Bagaimana Nabi mencintai umatnya luar biasa. Allah. Maka apa? Salatukum alayya mahaqqatun. Salawatmu kepadaku menjadi sebab Allah ampunin dosamu. Kan ada itu tadi ada baca salawat. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Apal nggak tuh? Baca sama-sama. Saya minum dulu. 1, 2, 3. Ya qad ja'uk li dhanbi yastaghfiruna Allah. Ini salawat ini nih, kalau kita paham maknanya, kita resepin, Masya Allah. Apalagi kita bacanya di Madinah, di depan magam daripada Rasulullah Muhammad SAW. Keluar dari Raudhah mau ke arah Baqi. Mudah-mudahan yang belum berangkat dimudahin sama Allah. Yang belum berangkat dimudahkan Allah untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah, tawaf di Baitullah, dan kemudian berangkat haji dan umrah. Amin Allahumma amin. Ini kalau kita keluar dari Raudhah, Pak, kita jalan tuh mengarah ke exit ke kiri gitu ya, ke arah Baqi, kita bakal ngelintasin apa? Makam Rasulullah. Ada Sayyidina Umar bin Khattab. Di situ Masya Allah, kita baca itu ada kunci tuh. Kuncinya apa? Ada tulisan kaligrafi Arab, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Dialah kekasih Allah yang diharap-harapkan syafaatnya kelak. Tuh. Ini dia saudara. Kalau kita baca salawat tadi itu, ya Sayyidi ya Rasulullah, masukin ke hati. Wahai pemimpinku, duhai utusan Allah. Ini kita lagi ngomong di depan Nabi nih. Ustadz, Nabi kok udah meninggal? Wafatnya Nabi sama wafatnya kita beda.
hayati wa mamati, hidup dan matiku itu bermanfaat untukmu. Rasul beda sama kita. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau sebut orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu dia mati seperti yang kita pahami mati. Bal ahya, sejatinya dia hidup. Walakin la tash'urun, tapi engkau enggak tahu bagaimana hidupnya mereka, orang-orang yang dikhususkan oleh Allah. Nah ini di depan magam kita bilang, ya sayyidi ya Rasulullah, wahai tuanku, wahai pemimpinku, duhai utusan Allah, ya man lahul jahu indallah, wahai orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Gimana nggak tinggi kedudukan Nabi? Nanti yang bisa memberikan syafaat itu cuma Nabi, Pak. Maka di kitab dia ulama, anta fil hasyri maladun laka kulul khalqi tafza' yunaduna tarama qad hada min haulin azfa anta fil hasyri maladun, cuman engkau saja ya Rasulullah yang menjadi harapan orang yang bisa nolongin. Laka kullul khalqi atafza, semua makhluk berharap kepada engkau. Jadi Pak, Bu, begini Pak, nanti begitu kita udah pada mati itu, kita bakal mati nggak? Bakal mati nggak? Begitu nanti kita dihidupkan oleh Allah Ta'ala, summa nufikha fis suri wa hum qiyamu yanzurun, kemudian ditiup sangkakala kedua dan berdirilah manusia, makhluk-makhluk itu. Makhluk semua berdiri. Yang apa yang diciptakan Allah dulu hidup lagi. Tanya, hewan bangkit lagi nggak hewan? Hewan bangkit lagi nggak hewan? Halo? Dijawab aja, salah nggak apa-apa, nggak kudu bener kok. Jadi hewan hidup lagi nggak? Hidup. Tapi nanti Allah berfirman, duhai yang kucipta, yang tak diberikan akal, tak ada hukum taklif, maka jadilah engkau debu. Jadi debu ntar. Maka di Quran An-Naba itu ada, inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Di saat orang-orang di yaumul mahsyar nanti mereka berdiri menunggu bagaimana keputusan Allah. Nunggu berdirinya nggak semenit 2 menit, nunggunya nggak setahun 2 tahun, 40.000 tahun berdiri nungguin. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, manusia akan beri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makhluk-makhluk selain yang bertaklif, yang dikasih hukum oleh Allah Ta'ala untuk wajib atau tidak, haram atau tidak, itu semua menjadi debu. Maka orang kafir kemudian dia ngelihat gajah jadi debu, kecoa jadi debu, dia bilang apa? Wa qalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Kenapa dulu saya nggak jadi hewan aja? Kalau saya jadi hewan kan enak, sekarang udah jadi debu, udah nggak pakai berdiri lah lama begitu, masya Allah. Nah begitu bangkit nanti itu kita dibangkitkan sama Allah, kita bakal yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, manusia nanti kumpulnya bersama dulu komunitas di dunia yang suka sama Ayu Ting Ting, terkumpulnya sama Ayu Ting Ting. Bu, kalau ibu sukanya ngefans sama Trio Macan, terbangun-bangun ketemu Trio Macan. Tapi kalau cintanya sama ulama-ulama tuh, ada Kiai Momon, Kiai Udin, cinta sama ulama, begitu bangkit nanti ketemu sama beliau. Amin Allahumma. Depan siapa? Rasulullah di situ. Nah di saat tersebut jubirnya itu ulama-ulama gitu. Ntar ulama-ulama kita ini semua datang kemana? Dengan akal dan ilham yang Allah berikan ke Nabi Adam. Berduyun-duyun datang ke Nabi Adam.
Begitu sampai Nabi Adam bilang apa? Ya abal bashar agisna, wahai kakek kami, wahai bapaknya manusia, tolonglah kami. Ini kata ulama-ulama kita nih, kafilah-kafilah, pemimpin-pemimpin yaumul mahsyar bakal ngomong, wahai Nabi Adam, wahai kakek kami, wahai ayah kami, tolong, saya nggak kuat, ini matahari cuma sejengkal, keringat udah kayak begini keluar, udah payah, darah udah keluar, nanah udah keluar, panas nggak kuat saya, tolongin kami, wahai kakek kami. Nabi Adam bilang apa? Innallaha yaghdab ghadaban la yaghdab qablahu wala ba'dah. Cucu, maafin ya, hari ini Allah sedang murka dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelum dan sesudahnya. Saya juga takut karena dulu saya pernah berbuat dosa, saya durhaka sekali. Apa itu? Makan buah khuldi. Nabi Adam nggak bisa, mau nolongin tapi nggak bisa. Datang Nabi ke Nabi Nuh, disuruh Nabi Nuh, disuruh datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh juga jawabannya sama. Terus Nabi Musa, terus Nabi Isa. Nabi Isa terakhir bilang apa? Nabi Isa terakhir bilang apa? Innallaha yaghdab ghadaban la yaghdab qablahu wala ba'dah. Hari ini saya khawatir akan diri saya. Saya nggak mungkin bisa nolongin ente karena Allah ini lagi murka dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelum dan sesudah. Murka besar nih hari yaumul mahsyar tuh, murka Allah. Maka akhirnya apa? Kata Nabi Isa, Sayyidil wujud Habibil Mustafa idhabu tahta liwa'i Muhammadin. Nabi Muhammad, Nabi yang dipilih, kekasih Allah, pergilah engkau lihat bendera pusaka Nabi Muhammad, datanglah ke sana. Allah memberikan hari ini syafi'il musyafa', orang yang bakal bisa mau nolong dan bisa nolong. Semua bisa mau pengen nolong tapi nggak bisa nolongin. Pertolongan itu langsung di delete sama Allah. Kalau Nabi Muhammad enggak. Begitu semuanya pada saat itu datang kepada Rasulullah, belum sampai, belum ngomong sama Nabi, belum ngomong. Maka dikatakan di kitab itu tadi apa? Yunaduna ma tara, yunaduna tara ma. Mereka memanggil-manggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Siapa yang manggil ya Rasulullah? Orang yang kenal sama Nabi. Dari mana kita kenal Nabi? Mata kita melihat. Tapi kan kita nggak pernah ngeliat Nabi. Allah kasih kita kenal sama Nabi nanti. Tapi ada orang yang matanya buta, nggak bisa ngelihat nanti. Siapa? Ketika di dunia dia nggak mau zikir sama Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang-orang yang di dunia dia ingkar kepada Allah, disuruh salat nggak mau salat, zikir ogah, pokoknya musuhan banget sama masjid, sama musola, Masjid Salim dia nggak suka. Besok di akhirat dia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan matanya buta. Na'udzubillah min. Kalau orang udah buta, bagaimana mau mengenal Nabi? Matanya buta. Poek lagi itu keluar. Matanya buta, oh buta poek katanya. Bahasa sunahnya, bahasa Sundanya buta poek juga. Lolong. Jadi orang-orang yang ingkar sama masjid, orang-orang yang nggak mau sholat, dia nolak zikir, dia nggak mau hadir di majelis ilmu karena dia benci, bahkan dia bakal lolong. Udah lolong poek lagi, tunggul akhirnya dia. Apa? Tuh saudara, ini gara-gara ada yang ngantuk, poek keluar lagi, pintar dia ya. Hadirin sekalian, akhirnya apa? Begitu kita nanti berduyun-duyun datang kepada Rasulullah, Rasul belum dibilangin, beliau langsung sujud. Umatnya belum ngomong, langsung sujud. Itulah maksud hadis tadi. Semua nabi dan rasul sudah memakai doa mustajab. Wa inni khoba'tu da'wati. Dan aku satu-satunya nabi yang belum memakai kesempatan doa pamungkas tadi. Aku simpan satu pamungkas tadi untuk nanti kupakai di yaumul mahsyar, da'watan syafa'atan li ummati,
untuk menjadi syafaat umatku kelak. Jadi nanti Allah karena ngelihat Nabi kekasihnya sujud lama, Allah berfirman, irfa ra'sak ya Muhammad, angkat kepalamu ya Muhammad, salta, minta apa yang kau minta, salta tu'to, akan kuberikan, minta Muhammad akan kuberikan, wasfa, Nabi Muhammad bilang ummati ummati, Nabi Muhammad itu nanti memberi syafaat, umatku ya Allah, umatku ya Allah, wasfa, syafaatilah ya Allah, tu syafa, berikan syafaat ya Muhammad. Nabi Muhammad langsung nyari umatnya, Pak. Ada umatnya yang lagi celaka di mana? Di Shiratal Mustaqim. Nabi Muhammad datang ke Shiratal Mustaqim. Ada yang lagi susah di mizan, di timbangan. Nabi Muhammad datang ke mizan. Ada yang udah kecemplung ke neraka. Nabi Muhammad meminta kepada Allah, itu fulan dia sholawat dulu kepada Nabi, dia sholawat kepadaku di hari Jumat, ya Rasul, ya Allah ini umat semua umat, selamatin Allah. Alhamdulillah. Rasanya kalau ngomongin Nabi nggak habis deh. Ini udah mau zuhur lagi ya, tadi kan mau subuh, udah mau zuhur. Sebaiknya supaya ilmunya masuk gitu ya. Kalau ditambahin lagi ntar pulang-pulang, tadi Ustaz ceramahnya apa? Poek begitu doang taunya. Yang diingat poek dong sama tungkul ya. Ingat kisah-kisah tadi, simpen, ceritain ke anak istri yang hadir ya, biar mereka mencintai Rasulullah. Terakhir saya pesan, sunnah Nabi tegakkan. Kata Nabi gini, man ahya sunnati faqad ahabbani, siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang mencintaiku, jaminan Nabi apa? Dia akan bersamaku kelak di dalam surga. Apa sunnah Nabi sebutin? Salat berjamaah. Salat berjamaah jalanin. Salat berjamaah jalan, sedekah, senyum, nuntut ilmu. Banyak, pakai wangi-wangian, pakai siwak. Siwak atau siwak? Apa siwak? Hah? Kayu, siwak kayu, pakai. Saya yang bawa ya, saya nggak bawa juga. Aduh, mau contohin, pakai siwak ya. Sebab siwak itu keutamaannya Masya Allah. Siwak itu rakaatani bisiwakin, 2 rakaat. Tadi saya pakai baju yang satu, oh ini ada nih tuh, sama tuh. Ilmu siwak juga harus tahu. Cara pakai siwak, di bawah 2 ibu jari sama kelingking, 3 di atas tuh, pakai siwak gitu Mas. Ilmunya begitu lah, pakai siwak ini. Terus kayak angka 8, kanan dulu, atas, bawah, kiri, atas, bawah, 3 kali. Habis selesai, lidah. Insya Allah baca Quran yang nikmat ya. Ini kalau ini anak-anak bingung nih, kayu apa nih? Ya, rakaatani bisiwakin, 2 rakaat Anda pakai siwak sebelum sholat. Khairun min sab'ina rakaatan bi ghairi siwak. Jadi ada sholat 2 rakaat pakai siwak. Terus ada orang sholat 70 rakaat tapi nggak pakai siwak. Kata Nabi masih bagusan yang 2 rakaat pakai siwak. Masya Allah. Ini sunnah Nabi nih. Man ahya sunnati, siapa orang yang menghidupkan sunnahku, inda fasadi ummati, di zaman rusaknya umat, falahu ajru syahid, maka dia dapat pahala seperti orang mati sunnah. Jadi ini salah satu contoh, banyak sunnah-sunnah yang lain ya. Ulangin contohnya ya. Ke kanan dulu ya, angka 8 kanan ya, Allahumma bayyid asnani gitu ya. Kanan dulu, atas, bawah, itu ke kiri, atas, bawah, 3 kali selesai. Habis itu atul, lidah colok dari belakang, dari dalam keluar. Sallallahu ala nabi. Tuh ilmu pakai siwak. Odol pakai siwak. Ilmunya belum sampai Pak. Tapi nggak apa-apa, dia sudah berusaha menghidupkan sun. Coba sekarang nih, coba. Siapa yang malam ini pakai siwak? Ini nih, tengah zaman kayak gini. Ya. Nggak banyak kan yang pakai siwak kan? Tapi umatnya Nabi kan ini. Artinya apa? Ini sunnah yang bakal hilang ntar. Iya apa enggak? Bu, kenapa jadi melongo Bu? Dah, ini masukin lagi dah. Ya, masukin lagi. Ingat, cinta sama Nabi, jangan cuman gembar-gembor cinta sama Nabi. Sunnah dihidupin, hidupin. Sayang, kemudian menyayangi, disakitin, memaafkan,
senyum sama orang. Itu buah maulid. Jadi maulid kita dianggap sukses. Begitu pulang dari sini kita berusaha untuk menghidupkan sunnah. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Guru-guru kita, orang-orang tua kita semua diberikan tambahan rahmat dan barakah oleh Allah Ta'ala. Yang orang tuanya sudah tiada, semoga Allah ampuni dosanya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Allah terangkan kuburnya, Allah lipat gandakan amal solehnya. Orang tua kita yang masih hidup malam ini namun terbaring sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diganti dengan kesehatan zahiran wa batinan, diberikan panjang umur dalam ketaatan, dibahagiakan sisa umurnya, dan kelak diwafatkan dalam husnul khatimah. Allah jadikan kita semua para suami jadi suami yang saleh, para istri jadikan istri yang salehah, anak-anak dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, ahli Quran, ahli salawat insyaallah. Dan Allah jadikan kita semua kelak kumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waftah 'alaina futul 'arifin bi hikmatik wanshur 'alaina rahmatak wa zakkina ma nasina ya dzal jalali ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Da'wahum fiha subhanakallahumma tihatum lisalam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin atas segala khilaf dan kekurangannya. Semoga Allah berikan hari ini ilmu kita manfaat. Amin ya Allah. Mohon maaf lahir batin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.